Mendengar kata surga atau al-jannah, tentu yang terbayang di pikiran kita adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Tidak ada kesedihan, duka, dengki, iri, kesusahan, ketakutan, apalagi dengan permusuhan. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi, seperti diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. QS Ali Imran ayat 133. Disebutkan pula di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadits qudsi, Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbayang di benak siapapun manusia. Firman Allah yang artinya, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. QS As-Sajdah ayat 17. Surga identik dengan kesenangan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dijanjikannya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. QS Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dari 11 ayat di atas dikatakan akan ada 7 golongan manusia yang berhak mewarisi calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam sholat meskipun berat tetapi harus selalu diusahakan dengan cara berserah diri, tulus, ikhlas, dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah dalam menjalankannya. Jika manusia memahami bahwa sholat merupakan momentum bertemunya makhluk dengan penciptanya dan bertemunya pencari rezeki dan pemberi rezekinya, niscaya ia akan tidak main-main dengan sholatnya. Ia akan mempersembahkan yang terbaik. Salat adalah salah satu cara seorang mukmin berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Semakin besar rasa cinta seorang mukmin kepada Rabb-Nya, semakin ia menyegerakan diri mengerjakan salat karena ingin segera berjumpa dengannya. Ketika azan berkumandang, tiada yang lebih ingin dia lakukan selain menghadap Rabb-Nya. Dia ingin berkomunikasi dengan zat yang dicintainya di waktu terbaik dengan cara yang terbaik. Orang yang meninggalkan sholat diancam dengan neraka sakor. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. QS Al-Mudassir ayat 42 sampai 43.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa meninggalkan sholat merupakan penyebab utama masuknya ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita pada jalan yang lurus dan dapat menambah ilmu dan menambah keimanan kita, serta kita tetap istiqomah di atas akidah dan as-sunnah yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Mereka inilah yang senantiasa memiliki perbuatan yang bermanfaat daripada yang membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan sumpah yang tak perlu. Namun yang paling sia-sia adalah perbuatan orang-orang yang disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, maukah kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan penimbangan amal bagi mereka pada hari kiamat." Yang ketiga yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat sendiri menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang harus selalu dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat membuktikan bahwa kita harus berbagi karena di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain. Lebih dari itu, zakat berguna untuk menyucikan harta serta jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengancam keras terhadap orang yang meninggalkan kewajibannya dengan mengeluarkan zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam QS Ali Imran 180 yang artinya, "Sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah lah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ali Imran 180. Yang keempat adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Rasulullah pernah bercerita kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, pada malam Mi'raj ketika aku pergi ke langit, aku melihat wanita-wanita umatku dalam azab dan siksa yang sangat pedih, sehingga aku tidak mengenali mereka. Oleh karena itu, sejak aku melihat pedihnya azab dan siksa mereka, aku menangis." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya yang mendidih." Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya kepalanya yang mendidih adalah wanita yang tidak mau menutupi rambutnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya." Kemudian yang kelima yaitu orang-orang yang menahan pandangannya. Nikmat bisa melihat wajib disyukuri oleh setiap manusia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keenam yaitu orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang tidak bisa memelihara amanat yang dibebankan kepadanya, maka sifat-sifat munafik melekat dalam kepribadiannya, sedangkan balasannya bagi orang-orang munafik adalah neraka." Dalam QS An-Nisa ayat 145 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Q.S. Anissa 145. 7. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Sholat jelas merupakan amalan yang paling utama sebagai umat muslim. Memelihara di sini maksudnya adalah selalu sholat tepat waktu serta menyempurnakan ruku, sujud, dan gerakan lainnya. Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipur lara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik dunia maupun akhirat. Perintah sholat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra 78. Itulah ciri-ciri penghuni surga Firdaus yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin.